Di kesempatan kali ini Mimin akan bercerita tentang alur kisah film India yang berjudul Commando. Film ini dimulai dengan tertangkapnya 3 orang pria, korban pencucian otak oleh oknum di luar negeri. Skene berpindah pada pegulat mesum yang meresahkan masyarakat. Pagi itu ada 2 anak perempuan mau masuk sekolah, dan dicegat salah satu pegulat. 2 anak ini begitu ketakutan mau minta tolong, semua orang nampak begitu takut terhadap mereka. Seperti kebiasaan para pegulat mesum ini, dia mulai memegang roknya. Pas mau lihat berkas-berkas di dalam, tanpa disangka terbang pentungan Rahwana tepat di pipinya. Terhempaslah ia tak berdaya. Dan muncullah sang komando, Karan Virdogra. Seperti sedang di medan perang. Melihat kelakuan para pegulat ini, ia pun menantangnya. Benar saja mereka bukanlah tandingan sang komando terlatih ini. Mereka ilalang ditebas langsung berhamburan. Anak-anak dan warga sekitar begitu gembira melihatnya. Karan membersihkan badannya dan menerima telepon. Itulah kepala intelijen India. Karan datang membawa gitar. Mainkanlah gitarmu lalu ciptakan lagu. Itu akan membuatmu bahagia. Si pria ini nampak begitu marah dan menghancurkan gitar itu. Tiba-tiba ia berlari dan menabrakkan kepalanya ke ujung dinding dan seketika ia meninggal. Karan berangkat ke London. Dia ingin mencari dalang dari semua kekacauan yang terjadi. Di pesawat Karan nampak begitu gugup. Muncullah sesosok dewi dari pintu pesawat, dialah Bhavna Reddy, rekan kerja Karan selama bertugas. Malika, intelijen Inggris keturunan India. Dia ditugaskan buat membantu intelijen India tersebut selama tugas di London. Di dalam rumah, Malika memperkenalkan ahli IT yang akan membantu mereka melacak keberadaan sang diktator. Rupanya kedatangan 2 intelijen India ke London ini telah disadari oleh Burak Ansari, dalang dari semua kerusuhan ini. Ia pun menugaskan anak buahnya membunuh Karan dan Bhavna. Karan sedang mengawasi. Tiba-tiba ada yang lari setelah melihat dia ada di situ. Sontak saja Karan mengejarnya. Terjadilah kejar-kejaran motor trail di jalanan kota. Dan boom, pria yang ternyata anak buah Burak Ansari ini meninggal seketika. Keesokan harinya Karan, Bhavna dan Malika ingin menggeledah rumah mencari petunjuk. Di dalam gang mendekati tujuan. Tanpa disangka, tanpa diduga sekelompok pria menghancurkan mobil dan ingin menghancurkan mereka juga. Di tengah perkelahian itu muncul 2 pria misterius lari dan masuk ke dalam rumah. Karan pun menyadarinya, mengejarnya dan sudah terlambat. Api yang ada di dalam rumah pun meledak. Arman, nama dari ahli IT, mengkonfirmasi bahwa nama pria yang dikejar Karan itu adalah Zaitun, pemasok daging di beberapa restoran di London. Dan ada 1 orang dari pemilik restoran ini dari India. Dialah Burak Ansari. Dan satu-satunya kelemahan Burak terletak pada anaknya. Karan menghampiri Abir, anak Burak Ansari. Di seberang jalan rupanya ada Burak. Ia berjalan seperti menantang lalu menghilang.
Hilang anjir, itulah yang ada di pikiran Karan. Burak yang sadar identitasnya telah diketahui, menyerahkan diri ke kepolisian Inggris. Dalam penahanannya yang berlangsung cuma 3 jam. Anjir 3 jam itu di penjara atau lagi main pes. Burak Ansari berjanji akan membocorkan semua informasi tentang teroris asalkan mereka keamanannya. Badan intelijen Inggris pun setuju dan menyuruh Karan dan Bafna Reddy pulang kampung saja. Karan pun mengamuk membunuh semua pengawal bayaran yang menjaga Burak. Di lain tempat, Malika dan Bafna sedang dalam misi menyelamatkan Abir. Dalam aksinya mereka berdua begitu kewalahan melawan kaki tangan Burak yang begitu kuat. Dan Abir pun terselamatkan. Karan membawa Burak Ansari dalam keadaan tidak sadar setelah Karan menyuntikkan obat penenang. Dalam keadaan terdesak karena dikejar kepolisian Inggris, heli kiriman dari kepala intelijen India pun sampai dan membawanya ke kapal di tengah laut. Karan begitu syok melihat jam tangan Burak berbunyi dan pas dilihat jamnya menunjukkan jam 6 pukul India. Dia pun menyadari ada yang bakal terjadi. Karan menghubungi staf intelijen India agar postingannya diviralkan di mana-mana. Karan bercerita, keutuhan negara kita akan hancur bila setiap agama di negara ini selalu bertentangan. Mari saling menjaga dan saling berucap salam. Dan sekarang ada sekelompok kriminal bersenjata sedang menuju 5 kota. Mereka ingin meneror orang-orang yang merayakan Dilwali. Sontak postingan Karan pun telah dilihat sebagian besar Muslim di India. Mereka pun berbondong-bondong membentuk pagar betis. Kelompok bersenjata ini kaget bukan kepalang. Kenapa bisa ada Muslim di sana? Mereka pun jatuh dan langsung diamankan polisi. Perayaan tahun ini begitu meriah karena dirayakan oleh semua agama yang ada di India. Film pun selesai.